Kami percaya Engkau ada dan hadir bersama kami di tempat ini, ya Tuhan. Dan kami mau menghormati, menghargai Engkau. Kami juga percaya Engkau terberkati dengan pujian dan penyembahan kami, sehingga bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan saatnya juga Bapa Engkau berkata-kata kepada kami lewat firman. Pakai dan urapi hamba-Mu saat ini, Bapa. Kuduskan hamba-Mu oleh darah Yesus, sehingga layak menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab hamba sadar, hamba manusia yang tidak layak di hadapan Engkau. Banyak salah dan dosa yang hamba lakukan dalam hidup ini. Bahkan di dalam kehidupan ini tetap status hamba-Mu ini adalah sebagai pendosa. Bapa, karena anugerah-Mu saja hamba boleh memperoleh anugerah yang begitu luar biasa, sehingga status pendosa kami di hadapan Engkau itu tidak lagi ada artinya. Darah Yesus, salib Kristus yang membuat status kami menjadi anak Allah. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Terima kasih dalam Tuhan. Waktu minggu kedua saya sampaikan mengenai apa itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Dan Yesus sendiri katakan bahwa hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Dosa apapun, bahkan dosa menghujat Yesus pun, salib Kristus, darah Yesus itu mampu mengampuni dan menghapus dosa kita. Nah, tapi hanya satu dosa yang sudah Allah tetapkan, ya. Allah sudah tetapkan dosa yang tidak bisa diampuni, menghujat Roh Kudus. Di dalam bahasa aslinya, menghujat Roh Kudus itu artinya blasphemeo. Blasphemeo artinya apa, saudara, dalam bahasa aslinya? Blasphemeo itu punya arti selain menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga menyangkal akan karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Dan yang lebih spesifik lagi, blasphemeo artinya adalah menghina Roh Kudus, menghina Allah. Kalimat menghina Allah, saudara, bukan hanya pengertiannya kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan seperti itu, tetapi blasphemeo juga punya arti ketika seperti saat ini kita datang ibadah kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan ada dan hadir dalam ibadah kita, tapi kita tidak menghormati, tidak menghargai, itu sama juga menghujat Roh Kudus. Blasphemeo artinya menghina otoritas atau kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi hal-hal yang kita anggap sepele, saudara. Misalnya, dalam ibadah ini hanya kita melakukan ibadah yang bersifat tingkah laku rohani. Nah, itu adalah tingkah laku agamawi, saudara. Kita datang ibadah hanya karena status, karena tanggung jawab, karena pelayan dan lain sebagainya. Tapi esensi sendiri itu kita nggak ngerti. Untuk apa saya datang ibadah? Untuk apa saya memuji dan menyembah Tuhan? Untuk apa saya duduk dengar firman Tuhan? Untuk apa saya membawa persembahan bagi Tuhan? Kita harus memahami dan mengerti semuanya itu, saudara. Jadi status sebagai seorang Kristen memang harus kita mengerti siapa kita. Siapa kita? Saudara, negara saja memberikan status kepada kita, betul nggak? Yaitu apa? Kartu tanah penduduk, warga negara. Itu pasti semua punya. Kalau enggak, penduduk gelap, saudara. Ya kan? Saya yakin semua kita warga negara Indonesia dan tercatat
Secara hukum, secara legalnya ada. Akte lahir itu salah satu bentuk apa? Ya, status. Akte lahir dibuat negara, saudara, nggak bisa dipalsu, saudara. Ya, terus apa lagi? Sekolahan aja, kalau murid atau mahasiswa sekolah atau kuliah di satu tempat, pasti juga punya identitas di sekolah atau di universitas itu sebagai mahasiswa atau sebagai murid dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab ada 2 status yang diingatkan kepada kita. 2 status. Ada 2 status yang Tuhan ingatkan kepada kita. Status yang pertama, kita ini sebagai anak Allah. Karena sudah percaya Yesus, Yohanes 1:12. Tapi status yang kedua, siapa kita? Nah, kalau status yang pertama kita anak Allah, berarti kita anak Allah, betul nggak? Tapi ada lagi satu hal yang lebih penting. Yaitu apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu nggak? Hah? Warga kerajaan. Warga negara suka itu anak Allah, oke, sama. Terus apa lagi? Itu paling penting, saudara. Yaitu kita ini sebagai pendosa. Nangkep? Kita ini pendosa, saudara. Ya. Maka dari itu saya katakan ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukan untuk menyelamatkan tubuh daging kita ini, tidak. Tapi natur rohani kita yang diselamatkan, yang ditebus, itu yang ada kekekalannya. Baik itu kekekalan di surga maupun di neraka nanti. Yesus mati untuk itu. Tapi untuk tubuh daging kita ini tidak diselamatkan. Harus kembali ke tanah dan debu. Kejadian 3:19. Itu udah vonis Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi saat ini kita hidup dalam tubuh yang berdosa. Kalau hidup kita yang berdosa berarti setiap saat kita bisa jatuh dalam dosa. Itu pasti. Itu pasti. Kan saya selalu katakan, setiap hari ya dari 10 perbuatan mungkin 7 atau 8 atau 6 dosa yang kita lakukan, saudara. Baru yang lainnya kita jadi pelaku firman, mengikuti kehendak Allah, mentaati firman. Itu fakta yang kita nggak bisa sabar. Itu pun statusnya kalau orang Kristen sejati. Dan kita harus sadar itu, saudara. Salah satu tokoh reformasi, John Calvin, berkata bahwa apa yang dia katakan ini ada di Alkitab, saudara ya. Dia katakan begini, kalau kita tidak tahu siapa kita nggak bisa tahu Yesus itu siapa. Nangkep? Walaupun secara satu, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, oke. Tapi kalau kita nggak tahu status kita siapa, nggak mungkin kita bisa kenal secara pribadi siapa Yesus. Nah, kalau kita tahu kita adalah pendosa yang mendapat anugerah dari Allah lewat Yesus Kristus, barulah di situ kita kenal siapa Yesus dalam hidup kita. Nangkep? Nangkep ya? Oke. Nah, kita akan baca dulu Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 9. Saya akan bacakan dulu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Hati dan batin ini sama, saudara ya. Karena hati itu bicara kondisi batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya,
setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ayat 9 ini dengan sangat jelas berkata bahwa hati manusia itu licik. Termasuk hati saudara dan saya licik. Hati kita ini licik, saudara. Cuma satu hati yang tidak licik, yaitu siapa? Yang pernah menjadi manusia, Tuhan Yesus. Yang lainnya licik. Siapa? Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, Daud, Salomo. Kalau kita lihat semua hatinya licik. Nuh hatinya licik, saudara. Termasuk saudara dan saya. Nah kalau gitu kita yang sudah dilahir barukan, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah hati kita masih licik atau tidak? Tuhan katakan di dalam Markus pasal 7. Dia katakan apa? Apa yang kamu katakan itu keluar dari hatimu. Yang jahat disebutin, saudara. Tuhan gak sebutin yang baik. Kalau sudah baca dalam Markus pasal 7, apa yang kamu katakan itu keluar dari hatimu. Nah, keluar dari hati itu, di situ Tuhan gak bicara, oh kamu suka bantu orang, kamu menolong orang, kamu memberkati pekerjaan Tuhan, kamu sangat baik. Enggak, itu yang disebut. Kalau sudah baca di Markus pasal 7, yang disebut yang jelek-jelek, saudara. Kita baca dulu sebentar ya. Perlu ini coba. Markus pasal 7, ya. Baca ini penting sekali, saudara. Supaya tahu siapa kita. Gitu, ya. Markus pasal 7, ya. Jadi dikatakan gini, ya. Ayat 20-nya nih. Katanya lagi. Apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Perhatikan. Terus apa lagi nih? Segala pikiran jahat, percabulan, apa lagi nih? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini jahat. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi jelas sekali. Jadi Tuhan gak bicara yang baik loh, saudara. Enggak. Tapi buah kedagingan, buah dosa yang disebutin. Dan itu ada pada saudara dan saya. Nah sekarang posisi kita setelah kita dilahir barukan, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, menerima anugerah iman dan pertobatan. Apakah posisi hati kita licik? Ya. Posisi hati kita tetap licik. Tapi di dalam posisi kelicikan hati itu, ya, hadir yang namanya Roh Kudus. Kondisi batin, bicara roh. Hadir yang namanya firman Tuhan. Jadi hati kita bukan hanya yang diisi oleh buah-buah kedagingan yang dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21, tapi juga bicara mengenai firman yang ada di dalam Galatia 5 ayat 20-23. Jadi Galatia 5 ayat 19 sampai 23 itu bicara mengenai kondisi hati kita. Jadi kondisi seorang Kristen sejati. Jadi ada dua memori, ada dua ruangan hati di dalam diri kita. Kalau kita Kristen sejati, ada ruangan hati yang terisi firman Tuhan, ada ruangan hati memang yang ada buah dosa, buah itu tetap ada. Itu bagi Kristen sejati. Nah lalu pertanyaannya, buktinya banyak kok orang yang non-Kristen, ya non-Kristen, ya bisa melakukan hal-hal yang begitu baik, bahkan lebih baik lagi dari orang Kristen. Banyak, saudara. Bahkan kiprah mereka itu sampai ke 200 negara. Sampai hari ini kiprah mereka sampai ke 200 negara di seluruh dunia. Padahal komunitas ini kecil. Yaitu apa? Buddha suci. Itu dampaknya luar biasa. Sudah tahu.
ketika di Amerika terjadi kebakaran yang luas waktu itu kalau nggak salah di Los Angeles, ya. Dari Taiwan, Buddha Suci kan pusatnya Taiwan. Itu pemerintah Amerika belum melakukan apa-apa. Tapi dari Taiwan, Buddha Suci ini kirim bantuan yang luar biasa. Mereka langsung terbang, bawa bantuan yang dibutuhkan orang yang terkena dampak kebakaran yang begitu meluas, yang sangat itu apa ya? Udah nasional gitu. Bencana nasional. Ratusan orang datang, sewa kapal, sewa apa untuk angkut barang-barang bantuan, peralatan medis, makanan dan lain sebagainya. Amerika belum bergerak, saudara. Mereka udah duluan bergerak. Kalau sudah baca di berita. Nah, lalu ada seorang wartawan bertanya kepada kelompok Buddha Suci, atas dasar apa mereka melakukan ini? Mereka lakukan apa? Kami mengasihi mereka. Coba bayangin, saudara. Kami mengasihi mereka. Lalu ini dananya begitu miliaran, mungkin ratusan miliar lebih, saudara. Biaya besarnya. Ini dananya dari mana? Ditanya. Dari kami masing-masing para relawan. Saudara bayangin. Jadi penganut Buddha Suci ini melakukan dengan rela hati, dengan kekayaan dia menolong orang. Dan belum lama di NTT mereka turun, saudara. Yaitu Buddha Suci yang ada di Jakarta, yang ada di Pluit. Turun bantuan ke NTT. Belum lama, baru kemarin atau beberapa hari yang lalu. Dan itu mereka melakukan dengan inisiatif sendiri, dengan uang sendiri. Dengan dalih kami mengasihi manusia. Coba bayangin. Sedangkan kekristenan terkenal hukum kasih. Kasih Allah. Hebat ya. Kasih Allah. Luar biasa. Lalu hati mereka seperti apa? Sedangkan mereka tidak ada firman Tuhan, saudara, hatinya. Nah, kalau mereka tidak ada firman Tuhan, berarti hati mereka yang ada dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21, bobo kedagingan. Tapi kok bisa melakukan itu? Kalau bukan dorongan hati, dari mana? Nggak mungkin. Pasti dorongan hati. Nah, saudara, dalam Alkitab ada dua konsep anugerah, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Nah, anugerah khusus itu hanya diberikan kepada kita lewat Yesus. Sehingga kita bisa punya firman. Sang firman telah manunggal dengan roh kita. Itu anugerah khusus. Yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan Yesus. Lalu anugerah umum, itu anugerah umum diberikan kepada manusia. Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang begitu baik. Moral yang baik. Tapi seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13. Ayat 1 sampai 3. Maka firman Tuhan katakan apa? Ya, saya akan bacakan lagi. Atau satu orang bisa bantu bacain 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Cepat sedikit. Bisa bantu? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Ayat 2-nya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan katakan apa? Ini anugerah umum semua. Artinya apa? Kalau kita nggak punya kasih Allah, kasih Kristus, itu nggak ada nilai kekal.
Jadi apa yang dilakukan itu tidak ada nilai kekal. Hanya anugerah umum yang disebut surnei desis. Surnei desis ini ada dua lagi kalau dibagi. Surnei desis terbagi dua, yaitu anugerah khusus dan anugerah umum. Nah sekarang posisi kita tentu di dalam diri kita percaya ada kasih Kristus, ada kasih Allah di dalam roh kita, betul? Jadi kita melakukan yang dikatakan 1-3 ini, kita melakukan karena kita punya kasih Allah. Tapi mereka tidak punya kasih Allah. Itu yang membedakannya, dan itu tidak ada nilai kekal. Kalau tidak ada nilai kekal, berarti tidak ada yang namanya soe, hidup kekal. Soe, hidup dalam kerajaan sorga. Karena bicara soe itu bicara kehidupan sorga, bukan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia itu bicara bios, kehidupan yang sementara, yang akan terbawa ketika tubuh daging kita mati. Bios akan ikut terkubur. Nangkap sampai sini saudara ya, nangkap ya. Jadi posisi hati kita adalah posisi hati yang terbagi dua, dalam tanda kutip ya, terbagi dua. Ada firman, ada kelicikan. Itu ada. Dan terusnya terjadi peperangan rohani di dalam diri kita. Di dalam diri kita akan terjadi peperangan. Setiap hari kita berperang. Yaitu dengan apa? Dengan kelicikan hati kita. Buah kedagingan itu ada di dalam hati kita. Karena hati kita ini kondisi batin, kondisi natur manusiawi kita ada di dalam hati kita. Dan ini tentu buah kedagingan yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat 19-21 tetap ada di dalam hati kita. Dan ini berperang terus. Dan yang tahu itu saudara, Tuhan dan setan. Kita bisa bermuka manis, tapi Tuhan tahu hati kita apa. Bergumul gak kita dengan kedagingan-kedagingan kita itu untuk kita tidak lakukan? Seperti yang dikatakan Markus pasal 7 tadi. Karena Tuhan sebut itu yang jelek-jeleknya, bukan yang bagus. Artinya mengingatkan kita hati-hati untuk posisi hidup kita saat ini. Kita terus setiap detik mungkin dalam kita bergumul dengan kehendak Allah atau kehendak dosa yang ada di dalam hati kita. Dan faktanya skornya berapa? 7-3 atau 6-4. Kalah terus. Itu fakta. Itu fakta. Tapi Tuhan tidak kaget dengan kondisi seperti itu. Maka dari itu dia turunkan anugerahnya buat kita. Dengan kesadaran ilahinya dia menaruh Roh Kudus dan firman-Nya di dalam roh kita dan tinggal di dalam diri kita, sehingga kita dikatakan rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan. Walaupun tubuh kita tubuh yang berdosa dan sering jatuh bangun dalam dosa, tetap Tuhan katakan tubuhmu rumah Tuhan. Itu anugerah. Dan kalau sadar baik Allah di dalam diri kita ini baik Allah, pasti kita sudah mulai bergumul. Ketika kita disakiti, dikecewakan, didiskreditkan, dilecehkan, ditipu, dibohong dan lain sebagainya, kita tetap harus bergumul. Karena ada Roh Kudus, ada firman yang terus melawan keinginan daging kita untuk kita menang dan kita bisa mengampuni, memberkati. Anggap saudara. Enggak, kita karena kamu jahat, saya berbuat jahat. Karena kamu mendiskreditkan saya akan mendiskreditkan kamu. Begitu. Orang Kristen tidak begitu. Dia bergumul untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup. Nangkap sudah ya, tinggal 24 menit lagi saya. Ini belum masuk ke inti ya. Oke ya, dari sini ini pembukaan saudara. Tapi supaya saudara nangkap yang ngerti ya. Oke ya. Lanjut. Masuk ke materi.
tema khotbah saya adalah 2 akar dosa dan 1 anugerah Allah. Apa itu 2 akar dosa dan 1 anugerah Allah? 2 akar dosa tadi separohnya, bagian satunya sudah saya jelaskan ya, dengan kondisi batin kita yang ada dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9. Oke ya. Yang satu lagi ini saya jelaskan. Ya, oke. Apa kata Alkitab tentang dosa? Ada 3 dosa. Tapi kalau melihat dari doktrin, ya, dari doktrin yang ada di semua pendidikan atau di dalam pengetahuan teologi yang sudah baku, itu hanya mengatakan hanya 2 dosa, yaitu hamartia itu bicara 2 dosa, bukan 3 dosa. Lalu di sini disebut ada 3 dosa, tapi dalam doktrin dosa atau hamartia ini hanya ada 2 dosa. Lalu dosa yang satu lagi tertulis di mana dalam Alkitab. Nah, nanti itu kan akan saya jelaskan ya. Jadi ada 1 dosa lagi. Dosa yang 2 dosa ini tertulis secara doktrin hamartia, doktrin dosa. Tapi yang 1 dosa tidak tertulis, saudara. Lalu pertanyaannya, apakah pengetahuan teologi tentang doktrin hamartia ini tidak sempurna? Sempurna, semua berdasarkan Alkitab kok. Tapi kenapa yang 1 dosa tidak ditulis? Akan saya jelaskan, saudara. Dosa yang 2 dosa ini siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? 1 dosa apa? Warisan dari orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Ada itu di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dari warisan itu kita menerima maut, kematian, kekal, benih dosa. Benih maut ada di dalam itu dosa warisan. Lalu yang kedua itu bicara dosa perbuatan. Kenapa kita sekarang bisa hidup terus jatuh bangun dalam dosa atau hidup dalam dosa? Orang yang jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam dosa, artinya mereka karena punya benih dosa, yaitu dosa warisan. Otomatis pasti dosa warisan itu akan terus berbuah dengan perbuatan kita, karena benihnya udah ada dan itu ada pada diri kita, saudara. Oke ya. Nah, selanjutnya Allah menciptakan manusia agar manusia memuliakan Allah, mengasihi Allah dan sesama. Itu tujuan Allah. Tujuan Allah yang pertama adalah Allah menciptakan manusia agar manusia memuliakan Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu tujuan Allah. Tapi dosa mengalihkan manusia jadi memuliakan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Betul benar? Halo? Betul benar? Nah, itu salah satunya ya, puji Tuhan aku. Termasuk saya, saudara. Tapi dosa mengalihkan manusia jadi memuliakan dirinya, betul-betul mengasihi dirinya. Dan lebih dalam lagi, dosa berhasil memanipulasi kebenaran firman menjadi kebenaran sendiri. Exegese. Ini buah dosa. Kenapa dikatakan bahwa dosa berhasil memanipulasi kebenaran firman menjadi kebenaran sendiri? Itu yang terjadi, saudara. Selalu ada pembenaran diri dalam hidupnya. Tapi pembenaran diri yang dikutip dari firman Tuhan. Pembenaran diri dikutip dari firman Tuhan, tapi tidak berdasarkan apa kata teks firman Tuhan. Itu yang bahaya. Dan itu sering terjadi di atas mimbar, saudara. Untuk membela pandangan-pandangan yang salah. Tidak apa kata teks firman Tuhan. Nah, nanti di PA hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Saya mau bawakan tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Lebih dari 10 poin, tapi saya cuma bahas 4 poin saja cukup. Harus berdasarkan apa saja ilmu berkhotbah. Salah satunya harus berdasarkan 6 dasar. 6 dasar itu apa? Pertama, doktrin Allah. Kedua, doktrin Kristus. Ketiga, doktrin manusia. Keempat, doktrin keselamatan. Kelima, ya, doktrin eskatologi. Keenam, doktrin Alkitab.
Jadi orang yang mau berdiri atas mimbar ini harus belajar 6 doktrin ini supaya nggak melenceng. Belajar dengan benar begitu, saudara. Dosa mulai berkuasa dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ada 3 benih dosa yang ditanamkan dalam diri manusia. Ya, nanti kita lanjut ya. Oke, lanjut. Agama tempat sempurna dosa. Percaya nggak, saudara? Gereja, pelayanan itu tempat sempurna dosa bermanipulasi. Termasuk mungkin di sini. Termasuk mungkin. Dan kita harus sadari itu. Yang tadi saya katakan di awal. Kalau kita nggak sadar siapa kita, nggak mungkin kita tahu Tuhan. Kalau kita nggak tahu diri kita nggak mungkin kenal Tuhan secara pribadi. Sebab ketika kita sadar kita siapa, mendapat anugerah Allah dalam Yesus, baru kita mengenal, oh Yesus adalah Allah yang betul anugerah buat saya. Karena anugerah saya diselamatkan. Salah satu poinnya itu. Agama tempat sempurna dosa. Farisi, salah satunya tokoh Farisi. Tokoh agama dan politik. Tokoh Farisi ini tokoh agama dan politik, saudara ya. Dia juga menduduki kursi Sanhedrin. Kursi Sanhedrin adalah kursi ya kalau kayak sekarang ini seperti mahkamah agama begitu. Dan itu hanya ada 70 anggota yang terdiri dari orang Farisi, orang Saduki, ya, kaum Eseni, Selot, ya, terus juga ahli-ahli Taurat, para imam ada di dalam Sanhedrin itu. Dan salah satunya adalah Farisi. Mereka tokoh agama plus tokoh politik. Itu Farisi. Terjebak dengan legalisme dan sombong rohani. Terjebak dengan pelayanan yang sepertinya menyenangkan hati Allah. Ini jebakan dosa rohani. Sama dengan melayani aktif tapi rohani tidak bertumbuh. Tidak tingkah laku agama dan tidak mengenal Allah yang benar. Ini orang Farisi. Kalau kita bicara orang Farisi, hukum Taurat itu 5 kitab Musa mereka kuasai. Yang ditafsirkan menjadi 613 hukum. Mereka menguasai detail dan mereka melakukannya tanpa cacat. Perhatikan. Mereka melakukan hukum Taurat, hukum Musa ditafsirkan dari 10 perintah menjadi 613 hukum yang dibagi 2 lagi. Jangan dan lakukan itu dibagi 2 lagi. Kata jangan dan lakukan, ada yang katakan jangan dan yang kata lakukan, saudara. 365 hari dikatakan jangan, 248 katakan lakukan. Itu 613 hukum. Dan mereka lakukan dengan sempurna. Salah satu tokoh Farisi adalah Paulus. Paulus itu tokoh Farisi. Yang menjadi kadingan nanti akan menjadi pemimpin Sanhedrin. Itu Paulus itu luar biasa. Orang Farisi. Dia murid Gamaliel. Tokoh Taurat saat itu yang hebat. Yang sangat dihormati itu murid kesayangannya itu Paulus. Dan Paulus adalah orang Farisi. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3, Paulus dengan sangat jelas sekali, aku melakukan secara detail dan tidak ada satupun yang aku tidak lakukan. Tapi setelah aku kenal Yesus, kata Paulus apa? Dia bilang Filipi pasal 3. Aku anggap sampah hukum itu. Coba bayangin. Kok Paulus bisa menghina hukum Taurat? Bukan hukum Tauratnya, tapi 10 tafsiran 613 hukum yang dia tafsirkan, yang dia lakukan dengan penuh ketat sekali. Tapi akhirnya dia katakan sampah setelah aku kenal Yesus. Nah, saya nggak bicara ini detail, saudara ya. Kata sampah di situ dalam bahasa asli disebut apa, saudara? Kotoran manusia. Coba saudara ini. Kenapa Paulus bisa? Apakah dia menghina hukum Taurat? Tidak. Tapi cara legalisme yang dilakukan. Apa itu arti legalisme? Artinya melakukan semua secara lahiriah manusia. Dia melatih diri, bukan melatih kerohaniannya, tapi melatih diri supaya bisa melakukan dengan kekuatan manusia dan bisa dan berhasil. Dan berhasil. Berhasil, saudara. Jadi pada situ pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Oke. Tapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Punya pengetahuan firman yang luar biasa, melakukan firman Tuhan dengan bagus, tapi rohaninya tidak bertumbuh karena melakukan itu hanya karena tuntutan, hanya status. Firman Tuhan jago, dia menguasai, tapi firman hanya ada di kognitifnya, di otaknya.
Tidak ada di hatinya. Yang tadi saya katakan, hati kita mah ada firman, ada dosa, ada buah dosa, ada di dalam hati kita. Tetap dia nggak ada. Hanya ada di sini pengetahuan firman. Makanya rohaninya nggak akan bertumbuh. Mereka kenal mereka katakan, saya kenal Musa, saya kenal Abraham, saya anak Abraham, siapa kamu? Mereka katakan kepada Yesus. Sehingga akhirnya tafsiran para Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki, orang-orang Senit, ya Selot dan lain sebagainya, Eseni ya. Nah, itu mereka akhirnya menafsirkan Mesias cara pandang pikiran mereka. Yang tadi saya katakan di dalam bahwa manusiawi, karena pemikiran kita menafsirkan firman apa kata kita, itu terjadi buat orang Farisi. Karena mereka katakan Mesias pasti datang, tapi Mesias secara politik menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan Roma saat itu. Dan sampai saat ini pun mereka menunggu Mesias itu, karena mereka tetap konsepnya Mesias adalah mendirikan kembali, mengembalikan kejayaan kerajaan Israel, kerajaan itu dikembalikan. Sehingga sampai hari ini mereka tidak menolak Yesus. Mereka nggak ngerti. Padahal jelas sekali firman Tuhan katakan, mulai dari Kejadian pasal 3 15, terus dilanjutkan dari Kejadian pasal 6, di mana Tuhan bicara lewat Nuh, ya, dengan perjanjian busur, ya, itu dengan pelangi, lalu mengadakan perjanjian lagi dengan Musa, dengan hukum Tauratnya. Itu semua menuju kepada Kristus, tapi mereka menafsirkan menurut selera dan keinginan daging mereka. Itu yang terjadi, itulah dosa tempat paling sempurna bersembunyi di gereja. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak hidupnya dalam pertobatan. Tidak ada keintiman dengan Allah, tidak punya kerinduan untuk mau belajar firman. Saya katakan benar, saudara. Karena orang yang sudah dilebarkan nggak mungkin nggak. Pasti yang namanya anugerah itu membawa kita untuk mengenal siapa sih pemberi anugerah itu. Nggak mungkin enggak. Jadi anugerah itulah yang membawa kita mengenal siapa yang benar. Begitu. Ya, jadi melayani aktif luar biasa, tapi rohani yang nggak bertumbuh. Jadi mereka mengenal Allah asumtif, Allah versi mereka. Mesias versi mereka, begitu maksudnya. Lalu orang Saduki adalah tokoh agama, bangsawan, orang kaya nih. Saduki ini tokoh agama, bangsawan, dan orang kaya, dia juga berpolitik. Nah, orang Saduki kelompoknya kecil. Kalau Farisi itu kelompoknya itu tidak boleh lebih dari 6.000 orang. Kalau lebih dari 6.000 orang, ya salah satu harus keluar. Jadi tetap anggota Farisi adalah anggotanya harus ada 6.000 orang. Itu Farisi. Tapi kalau Saduki itu dikit. Paling beberapa puluh atau ratus orang saja, begitu sudah. Orang Saduki orang yang ahli Taurat juga. Dia ngerti agama, dia menguasai urusan, tapi dia tidak percaya hidup kekal. Dia tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Karena pandangan teologinya adalah liberal. Konsep manusia saja. Artinya apa? Hukum Musa, apa kata saya lagi? Itu Saduki. Dijadikan bahwa agama hanya sebagai alat politik, ya. Jadi agama hanya sebagai alat politik. Makanya itu, saudara, kita seringkali selalu Pak Hendi katakan, dan saya setuju dengan Pak Hendi, jangan berpolitik di gereja. Itu benar. Pak Hendi kan saya katakan gitu, jangan berpolitik di gereja, itu saya setuju. Sangat setuju. Jangan seperti orang Saduki berpolitik dalam gereja. Jadi gereja dipakai hanya untuk kepentingan pribadi. Nggak bisa. Tangkap ya. Saya selalu katakan, gereja di tempat ini bukan milik saya. Kita punya semua, punya tanggung jawab yang sama. Ya, milik bersama. Ayo kita bangun gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk saya. Sekali lagi, saudara, kalau saya boleh pilih, saya nggak mau ada di sini, saudara. Betul.
Mending saya di Surabaya. Tapi karena panggilan hati ini sudah, saya jujur, saya lebih takut dan lebih taat kepada kehendak Tuhan. Dan itu harga yang harus saya bayar. Seperti katakan Filipi pasal 1 ayat 29. Anugerah Allah bukan hanya keselamatan, tapi penderitaan, pikul salib sangkal diri. Dan saya nangkep itu, saudara. Saya nangkep itu. Saudara, umur saya berapa lagi sih? Sekarang udah 66. Pak Yono 68. Ibu Panjaitan berapa? 68 juga ya. Pak Hedi 65. Kalau kalian 65, 4. Pak Hedi. Pak Sujono masih 40 lah. Itu Pak Sujono masih 40. Masih panjang. Iya, memang awet muda beliau ya. Makanya jangan disembil boksu, ntar banyak cewek yang mau. Ya, kayak saudara kita itulah sudah jangan. Nah, ya udah itu jadi dibahas. Kita kembali ke Alkitab. Tadi saya ngomong apa? Tadi apa? Hah? Umur ya umur. Ya benar umur. Nah, generasi muda di sinilah, ayo cepet. Ini yang muda-muda mana? Halo, yang muda-muda mana? Halo. Hah? Ini kalian pengganti kita loh. Saya, Pak Hendi, Pak Yono, Bu Panjaitan. Iya benar. Ayolah. Ini belajarnya malas sudah. Sekali lagi, gereja jangan kita jadikan alat politik untuk kepentingan kita. Nah, maksudnya itu orang sedikit ya. Lalu imam dan ahli Taurat, jabatan keagamaannya. Jadi mereka punya jabatan keagamaan yang paling tinggi. Karena mereka yang berkuasa di bait Allah. Kalau imam atau ahli Taurat yang berkuasa di bait Allah, berarti kalau gereja siapa? Pendeta, gembala, pelayan Tuhan. Jadi bukan gembala aja nih, saudara. Gembala, wakil gembala, sub gembala, diaken, imam musik, itu yang punya tanggung jawab di bait Allah, di gereja. Nah, sekarang kalau ahli Taurat tadi seperti apa? Penguasa bait Allah dan menjadikan agama sebagai alat dari kepentingan kelompoknya dan memegang hukum Musa dan yang memegang hukum Musa. Hukum apa kata mereka? Kembali lagi, saudara. Hukum Musa atau firman Tuhan dipakai untuk membela posisinya, mengamankan posisinya. Sehingga kalau kita lihat di dalam Matius pasal 23, Yesus selalu katakan apa? Terkutuk kamu, terkutuk kamu. Berapa kali Tuhan bilang anatema, anatema, anatema. Artinya hukuman yang paling tertinggi, pernyataan status yang paling keras. Terkutuk, terkutuk, terkutuk. Itu Yesus yang katakan juga. Kepada siapa? Kepada orang Farisi dan orang Saduki. Kamu terkutuk, kamu terkutuk, kamu terkutuk. Kamu seperti kuburan yang luarnya bagus, tapi hati kamu busuk, busuk, busuk. Coba sudah bayangin. Kenapa? Karena punya kepentingan. Memanipulasi ayat firman Tuhan menurut seleranya. Bicaranya rohani, tapi hatinya rohana, saudara. Itu fakta, saudara. Kita tahu sejarah perjanjian baru menulis. Ya, saya bukunya ada, saudara. Saya ngomong nggak asal ngomong. Sejarah perjanjian baru menulis pada zaman Yesus, ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat dan para imam itu kaya rayanya luar biasa. Mereka punya rumah itu bukan sekarang saja. Dulu aja mereka punya kolam renang pribadi.
Ada, saudara. Jangan sekarang. Kalau sekarang kan kalau rumahnya ada kolam renang yang gede kan pasti rumah mewah, betul nggak ya? Pasti mungkin harganya puluhan M atau ratusan M. Pak Puji tahu lah itulah ya, gitu ya. Jadi pasti ratusan M lah begitu ya. Karena punya kolam renang yang besar. Gitu. Nah, ahli Taurat para imam punya itu, saudara, punya kolam renang sendiri. Jacuzzi, tahu apa jacuzzi? Tahu kan? Cuma satu. Tahu kan? Ya jacuzzi. Saya juga belum pernah. Saya cuma saya tahu jacuzzi yang buat ngerendam gitu, yang pijit apa yang dipijit-pijit gitu ya. Ya gitu ya. Itu kan jacuzzi, saudara. Ya, jacuzzi. Nah, ahli Taurat para imam punya itu. Sedangkan mereka nggak usah karena mereka orang Lewi, saudara. Nggak boleh usaha. Tapi mereka bisa lakukan itu karena mereka berbisnis di gereja, di bait Allah. Sudah tahu. Itu jutaan bangsa Israel kalau bawa korban persembahan kepada Allah. Itu bawa apa? Kambing, lembu, domba, ya. Wah, pokoknya bermacam-macam binatang. Dan itu nggak disembelih semua, saudara. Masuk, keluar lagi, dijual lagi di pelataran. Nangkep nggak? Sehingga Tuhan ngamuk kan, betul nggak? Di bait Allah Tuhan cambukin semuanya. Betul nggak? Meja tukar uang, itu semua money changer kan itu ya, gitu ya. Tukar uang untuk persembahan itu bisnis daripada para imam dan ahli Taurat. Hebatnya. Makanya sudah roh itu ada sampai hari ini. Banyak gembala-gembala kaya raya. Penyamun benar. Penyamun rohani, setuju saya. Penyamun ada di dalam gereja. Pada kaya, saudara. Bahkan di Jakarta, di Pluit, ada satu hamba Tuhan dari GBI juga, saudara. Selalu kalau tampil, jas harus selalu baru. Nangkep. Baju harus selalu baru. Itu tiap minggu beliin berapa duit itu, saudara. Saya nggak tahu apa beli di lelangan kali, saya nggak ngerti. Tapi selalu baru. Karena kebanyakan duit. Bahkan ada satu hamba Tuhan juga yang suka punya minyak gitu, saudara ya. Itu sudah tahu. Jasnya aja katanya saya juga bukan saya nggak tahu. Saya punya jas, gue udah nggak punya lagi sekarang, saudara. Itu jasnya sekali bikin bisa puluhan juta, 70 juta apa. Buset. Saya juga nggak ngerti apa memang betul. Apakah ada jas 70 juta? Saya juga nggak tahu. Ada ya? Ada ya. Ini benar. Jadi saudara, gembala, pelayan Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan memperkaya diri dari gereja. Nggak boleh. Hamba Tuhan, gembala yang memperkaya diri gereja itu mencuri uang Tuhan. Tidak boleh memperkaya diri dari uang gereja. Maka itu konsep di sini kan saya bilang apa? Udah gaji saya cukup. Udah itu aja. Walaupun saya punya wewenang untuk mengelola, tapi saya nggak mau, udah biarin gaji saya secukupnya aja. Supaya nggak hilap, saudara. Kan tetap mata kita mata duitan, setuju nggak? Ada yang nggak suka, yang tidak suka duit? Nggak ada, kecuali orang gila, saudara. Saya masih waras. Berarti saya juga suka duit, saudara. Makanya harus membatasi diri. Jangan jadi imam atau ahli Taurat yang memperkaya diri dari gereja. Oke ya, lanjut. Kenali dosamu dan anugerah Allah. Kenalilah penyebab akar dosa. Itu apa? Ingat, setiap kita punya kelemahan dosa. Roma 5:12 tadi saya sudah katakan itu dosa warisan ya. Dari Adam dan Hawa ya. Lalu Roma 3:10-12 di mana firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu Roma 3:10-12 ya. Artinya apa, saudara? Di sini kita harus mengenal akal dosa kita. Kita harus mengenal siapa kita. Kita harus mengenal ada dosa apa di dalam diri kita, ada kelemahan-kelemahan apa di dalam diri kita, sebab kita semua punya kelemahan.
Kita punya kelemahan. Kita punya hobi dosa. Itu pasti. Kita harus tidak boleh menyangkal kelemahan kita dalam hal apa. Disitulah akar dosa kita. Berarti kalau kita tahu kelemahan kita, kita harus terus bergumul untuk mengatasi kelemahan kita itu. Ada nggak pergumulan itu? Ada nggak pergumulan itu? Orang yang sudah dilahirbarukan, yang sudah menerima anugerah iman dan pertobatan, punya 3 poin yang tadi saya katakan, yang waktu itu saya katakan tentang dosa mengujar kudus. Ada kesadaran rohani, ada kedisiplinan rohani, ada kegelisahan rohani. 3 poin ini menjadi ciri orang yang sudah dilahirbarukan. Ketika dia sadar rohani bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, tapi milik Kristus, itu sadar rohani, bukan sadar diri. Sadar saya orang Kristen, tidak, tapi sadar rohani. Itu lahir daripada Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Lalu disiplin rohani. Ngedisiplin rohani bukan mendisiplinkan diri, tidak. Melatih diri itu agamawi, tapi disiplin rohani adalah disiplin yang lahir daripada Roh Kudus, di mana kita terus bergumul mendisiplinkan untuk hidup benar di mata Tuhan. Ada pergumulan, ada peperangan. Lalu kegelisahan rohani, bukan kegelisahan diri, tapi ada kegelisahan rohani di mana itu lahir daripada Roh Kudus juga, yang mengingatkan kita menjadi alarm kepada kita. Ketika kelemahan kita mendominasi hidup kita, ada pergumulan yang lahir dari kegelisahan untuk kita tidak jatuh dalam dosa kelemahan kita. Ada itu, nggak mungkin nggak ada. Harus lakukan itu, harus paham itu. Artinya apa? Kita harus tahu kelemahan kita. Kita semua punya kelemahan, ya. Di sini jangan ngaku, udah ngaku sendiri aja sama Tuhan, ya. Kalau ngaku ntar jadi bahan tertawaan, saudara. Kita semua punya kelemahan, dan kita harus akui itu, ya. Abraham dan Sarah jatuh dalam dosa. Abraham dan Sarah jatuh dalam dosa. Kalau kita baca Kejadian pasal 15 sampai 17. Bagaimana pasal 15 Allah berjanji kepada Abraham bahwa dari rahim Sarah akan lahir anak perjanjian. Itu Kejadian pasal 15. Sehingga akhirnya Allah membuat perjanjian dengan Abraham, di mana dengan membelah binatang, dibelah 2, satu bagian buat Allah, satu bagian buat Abraham. Lalu mereka mengelilingi perjanjian binatang yang dibelah 2 itu. Dan biasanya kalau perjanjian itu perjanjian yang terjadi pada zaman itu, perjanjian yang berhubungan dengan nyawa, dengan hidup. Dan perjanjian itu ketika binatang dibelah 2, satu milik yang si A, satu milik yang si B, jadi ada 2 perjanjian, apalagi 2 belah pihak. Tapi dalam Kejadian 15, Abraham tidak mengelilingi binatang yang dibelah 2, hanya Allah yang mengelilingi binatang itu. Kenapa? Berarti Allah pegang kendali, berarti Allah yang memposisikan diri di mana nanti dia akan menjadi manusia. Dan itu perjanjian kepada Abraham bahwa engkau akan punya anak perjanjian dari Abraham. Tapi kalau kita lihat Kejadian pasal 16, Abraham jatuh dalam dosa. Sarah bilang kepada Abraham, Abraham, aku sudah tua, sudah mati haid. Usianya saat itu Sarah udah kurang lebih 75 tahun, udah mati haid. Mungkin inilah pembantu saya, si Hagar. Udah hampiri dia. Nanti anaknya berikan buat kita. Begitu, memang itu adalah konsep perjanjian lama seperti itu dulu. Ya, ada budaya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya istrinya tidak, mandul, istrinya pasti biasa punya pembantu wanita-wanita itu. Dan boleh hampiri itu. Ya Abraham dikasih daun muda, ya siapa yang nggak? Ini saudara. Betul nggak? Akhirnya dihampir, jadi tokcer, ya Hagar hamil. Lalu Hagar hamil, Sarah cemburu. Hagar bangga, tuh aku bisa hamil. Dilecehkan Sarah. Lalu Sarah bilang apa? Usir Hagar itu, diusir. Kenapa? Itu bukti walaupun Abraham jatuh dalam dosa, tapi dia tetap bahwa perkawinan adalah satu yang sakral yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dia tetap menghormati Sarah sebagai tulang rusuknya.
Ketika Sarah bilang Hagar usir, usir. Bukan disimpan saudara, diusir. Lalu Kejadian 17, Allah datang lagi berjanji kepada Abraham. Dan Kejadian 16 sampai Kejadian 17 ada jeda waktu 13 tahun. Perhatikan. Kejadian 16 sampai Kejadian 17 ini ada jeda waktu 13 tahun. Jadi 13 tahun Allah tidak bicara sama Abraham. 13 tahun Allah tidak menghampiri Abraham. Tidak berfirman kepada Abraham selama 13 tahun. Kenapa? Karena Abraham jatuh dalam dosa bersama dengan Sarah mengawini Hagar. Allah marah. Allah berduka. 13 tahun Allah tidak berfirman kepada Abraham. Dan Kejadian 17 setelah 13 tahun lewat, Allah datang lagi. Itulah Allah yang penuh kasih. Dia konsisten dengan perjanjian. Dia tetap setia. Walaupun sudah ada saya tidak setia, dia tetap Allah yang setia kepada kita. Itulah Allah kita. Berapa kali engkau jatuh dalam dosa, Allah tidak kaget. Tuhan tidak kaget. Karena kasihnya melampaui itu semua. Haustosgar egapesen. Haustosgar egapesen artinya kasih Allah yang paling besar, yang tidak terukur, bahkan melebihi ruangan yang ada di alam semesta itu. Haustosgar egapesen artinya kasih yang tidak bisa menampung alam semesta yang begitu luasnya ini, tidak bisa menampung. Haustosgar egapesen kasih yang begitu, dan Allah tidak tahan dengan kasihnya itu. Akhirnya Allah 13 tahun diam. Dia tetap lagi pada Abraham. Dia bilang, Abraham, dari rahim Sarah akan lahir. Abraham ketawa, saudara. Allah menertawai Allah. Kenapa? Ada dalam hatinya Abraham bilang, mana mungkin istriku sudah mati haid. Aku sudah loyo. 99 tahun umurnya saat itu Abraham. 99 tahun. Abraham nafsu ke laki-lakiannya sudah mati. Saudara, di Kejadian pasal 17 kelaki-lakian Abraham sudah tidur. Sudah mati. Tapi karena Allah berjanji dari rahim Sarah, Abraham ketawa, nggak mungkin. Istilahnya mungkin ya, maaf jangan salah paham. Mungkin Abraham udah impoten lah gitu ya, mungkin ya, gitu. Kan udah mati kelaki-lakiannya. Jadi udah nggak ada hawa nafsu lagi gitu, saudara. Nggak mungkin aku menghampiri lagi, aku sendiri udah loyo, gitulah kira-kira ya. Lalu Abraham nawarin siapa? Gila nih Abraham. Nawarin Ismail. Udah Tuhan Ismail aja, anak perjanjian. Kurang ajar. Itu kurang ajar. Tapi Allah karena haustosgar egapesen kasihnya begitu besar. Dosa yang seperti itu Allah tidak lihat lagi. Karena Allah tetap pegang perjanjian. Saudara. Tapi perjanjian yang Allah pegang itu diawali dengan anugerah. Jadi hukum anugerah mendahului perjanjian. Ketika perjanjian kita dengan Allah didasari karena anugerah, berarti perjanjian kita dengan Allah di dalam Yesus karena anugerahnya kita diselamatkan. Ini tetap terjadi, akan membawa kita bertemu dengan Allah Bapa di surga. Karena anugerahnya. Jadi perjanjian didasari atas anugerah. Bukan anugerah diatasi perjanjian. Tapi anugerah adalah dasar daripada perjanjian. Bukan perjanjian atas dasar anugerah. Jangan sampai salah, saudara. Karena ada konsep teologi yang salah. Di mana mengatakan bahwa perjanjian adalah dasar dari anugerah. Itu konsep yang salah. Sebab Alkitab mencatat anugerah lah yang menjadi dasar perjanjian. Sehingga dari anugerah itu Allah tetap haustosgar egapesen. Tetap dia melakukan. Dia tetap siap. Walaupun Abraham nawarin Ismail. Tidak dari rahim Sarah akan lahir anak perjanjian. Dan akhirnya apa? Abraham bisa bersetubuh lagi dengan Sarah. Dan kalau kita lihat Kejadian 18, Abraham, Sarah hamil. Nenek hamil. Ini kejadian ini benar sudah. Nah, setelah Sarah mati, maaf sudah ya, laki-lakian Abraham kuat lagi sudah. Kawin lagi sama keturah. Betul nggak? Yang salah siapa? Tuhan apa Abraham? Ya, saya nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan makin laki-lakinya salah mati kan, mesti ada korban lagi gitu, saudara ya. Nah, kamu korban lagi pelampiasan.
Abraham kawin lagi, tapi kawinnya benar di mata Tuhan. Karena Sarah sudah mati. Nangkap saudara. Nah, Abraham dan Sarah juga punya kelemahan, jatuh dalam dosa. Itu kita harus mengenali itu. Ya. Tapi kalau kita lihat hidup akhir Abraham, dia bertobat. Ya. Daud menikmati kenyamanan, berkat daripada Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 11, bagaimana Daud jatuh dalam dosa berzina dengan Batseba. Daud punya kelemahan. Kelemahan Daud salah satunya apa? Hidup santai. Itu kelemahan Daud. Banyak. Ada kelemahan Daud tuh hidup santai. Dia benci orang cacat. Daud juga punya hati yang dendam. Itu Daud. Ya. Daud itu enggak lebih baik dari kita, saudara. Ya. Enggak lebih baik dari kita. Semua karena anugerahnya. Nah, tapi Daud ujung-ujungnya tetap bertobat. Sebab pertobatan adalah anugerah Allah. Kalau kita baca dalam Mazmur 51, bagaimana Daud bertobat karena dia sudah mengambil wanita lain, yaitu Batseba, istri Uria, dan Uria dia bunuh. Ini dosa yang paling kejam, dosa yang paling jahat. Sudah istrinya dijinahi, hamil, kebingungan. Kan dulu belum ada DNA, saudara. Jadi bingung. Dia panggil tuh si Uria lagi perang. Ayo datang ke istana. Datang. Ayo kamu istirahat, udah pulang. Licik, saudara. Tujuannya apa? Udah berbulan-bulan perang, ketemu istri, pasti kan sono dong. Sono ya. Kangen. Kalau kangen berarti kan bersetubuh gitu kan. Nah kalau bersetubuh kan berarti bahasanya berarti hamil sama Uria sama suaminya. Jahat sekali. Tapi Uria nggak mau. Tetap tinggal di istana. Disokok, gitu dapat dicekokin anggur, mabok suruh pulang. Kan biasanya orang mabok hawa nafsunya tinggi, suruh pulang, nggak mau juga, bohwat. Terus akhirnya apa? Dibikin surat ke Yoab. Taruh Uria di medan peperangan yang paling depan, garis depan. Udah masuk garis depan, tinggalin. Dia kebunuh, saudara. 1 lawan ribuan orang, bener nggak? Akhirnya istri diambil. Jahatnya Daud. Super jahat. Saya rasa di antara kita nggak ada yang seperti itu, saudara. Ini jahat sekali. Tapi Daud sadar. Dia bertobat. Dia minta ampun. Sampai dia katakan, Tuhan, hukuman ini biar aku yang tanggung. Tuhan kasih 2 opsi. Apakah hukuman ini buat bangsa Israel? Kalau buat bangsa Israel kan berarti yang nanggung bangsa Israel, saudara. Bukan Daud. Tapi Daud katakan apa? Hukum aku. Jangan hukum bangsa Israel. Dan itu bukti dia bertobat. Tapi saudara dan saya seringkali hukum dia, hakimi dia. Kan begitu, saudara. Betul benar? Halo? Kita tahu dia udah salah, terus aja pokoknya dia salah. Hakimi aja, bro. Hakimi terus. Itu kebencian yang sangat jahat pada Tuhan. Tapi Daud tidak. Dia bilang, hukum aku Tuhan. Hukum aku. Itu pertobatan yang benar. Nangkap? Halo? Masih dengar kan? Masih. Kompak ngeledek apa nih? Yang kedua, kenali kapan dosa itu muncul lagi. Nah ini harus tahu kondisi di saat ini. Artinya kita harus kenal ketika kita saat ini, wah ada gejala jatuh dalam dosa lagi. Kan itu pasti kita tahu. Sudah nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Kita pasti sadar, kita tahu, wah gejalanya mau jatuh dalam dosa lagi nih. Itu harus kita harus mengenali kapan dosa itu muncul lagi. Karena dosa yang ada di dalam sumbernya daging kita ini selalu setiap hari mengintervensi untuk kita jatuh dalam dosa. Kita harus sadar itu kapan. Perhatikan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 atau di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu firman
firman Tuhan. Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, engkau mengikuti firman-Ku, perintahku. Roma 8 ayat 14 dikatakan, hidup orang percaya dipimpin Rohku. Terus Roma 8 ayat 26 firman Tuhan katakan apa? Di mana Roh Kudus yang ada di dalam roh kita selalu berdoa buat kita. Saudara, Roh Kudus itu berdoa buat kita setiap saat. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam roh kita yang dekat, terus dia berdoa bersyafaat buat kita. Dan Roma 8 dan 26 itu bukan bahasa roh. Ya, banyak disalah tafsirkan bahasa roh, itu bukan. Artinya Roh Kudus berdoa bersyafaat kepada Allah lewat Yesus untuk kita. Jadi setiap saat Roh Kudus selalu berdoa buat kita. Begitu sih. Ya. Nah, di sini ada 3 benih dosa, ya. Benih dosa kejadian 1, kejadian 3 1 sampai 6, sumber dosa ada keraguan kepada Allah, ketidaktaatan, keakuan. Dan keraguan kepada Allah, ketidaktaatan dan keakuan ini, keegoisan ini ditaburkan oleh iblis di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ya, tentang di mana iblis menaruh kepada Adam dan Hawa keraguan bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, janji Allah itu cuma isapan jempol dan sebagainya. Lalu ketidaktaatan, iblis tahu itu di dalam diri Adam dan Hawa. Sehingga sampai hari ini saudara dan saya punya keakuan. Kita punya keakuan, kita punya keraguan kepada Allah, kita punya ketidaktaatan. Selalu ada di dalam diri kita 3 poin ini. Meragukan Allah, ketidaktaatan kepada firman Tuhan, dan keegoan kita. Itu selalu ada. Ini benih dosa yang diturunkan di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Berangkat. Ini warisan dosa. Ya. Temukan anugerah Allah, periksa diri dari hukum darah daging, dan lihat dengan jujur kondisi natur alamiah kita. Roma 7 ayat 15 sampai 26. Nah, ini yang dikatakan tadi ada 3 dosa, tapi dalam doktrin teologi hanya doktrin Hamartia mencatat 2 dosa, dosa warisan, dosa perbuatan. Tapi ada dosa satu lagi yang tidak tercatat dalam doktrin Hamartia, adalah dosa yang tidak bisa kita hindari. Dosa yang tidak bisa kita hindari, dan itu terjadi dan itu digambarkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai 26. Ayat 15 Paulus katakan begini, yang baik yang ingin aku lakukan, tapi kenyataannya yang tidak baik yang aku lakukan. Itu Roma 7 ayat 15. Nah, itulah dosa yang tidak bisa kita hindari. Ingat saudara, ada satu maut dosa yang dahsyat. Maut di sini bukan kebinasan, tapi di mana dosa akan memanifestasikan dengan hal-hal yang sepertinya rohani, tapi sesungguhnya itu membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita jauh daripada Tuhan, memisahkan keintiman kita dengan Tuhan. Itulah yang dosa tidak bisa kita hindari. Dan mulai munculnya di mana? Dari lingkungan. Lingkungan. Komunitas. Komunitas kita toksik atau tidak? Komunitas kita bagus atau tidak? Nangkep. Jadi dari komunitas itu dosa yang tidak bisa kita hindari akan selalu muncul, dan itu selalu ada. Sehingga Paulus dengan jujur katakan apa? Yang ini baik, yang baik yang itu, tapi kenyataannya yang tidak baik. Buktinya apa? Ketika kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15, bagaimana Paulus ribut dengan Barnabas karena masalah Yohanes Markus. Yohanes Markus adalah penulis daripada Injil Markus. Ya. Yohanes Markus adalah penulis dari Injil, di mana Paulus tidak suka, Paulus benci sama Yohanes Markus, ponakan Barnabas. Sampai ribut besar, akhirnya misi penginjilan terpisah. Paulus dengan yang lainnya dengan dengan siapa saja. Lalu si Barnabas itu dengan yang lain lagi. Jadi dibagi 2. Dan Paulus surat 13 suratnya tidak pernah menulis tentang lagi Barnabas. Dan tidak ada tulisan yang pernah mengklarifikasi dia ribut sama Barnabas. Artinya apa? Paulus sakit hati sama Barnabas. Sakit hati dia. Karena keponakannya nggak tanggung jawab. Yohanes Markus. Itu dosa yang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ini menjadi alarm buat kita.
Oke. Selanjutnya pertobatan. Nah ini terakhir saudara ya. Pertobatan adalah anugerah Allah saat kita bertobat dalam tuntunan Roh Kudus. Allah di dalam kuasa darah Yesus Kristus mengampuni dan menyucikan dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dilahirbarukan sebagai anak Kristus sejati, dia akan hidup dalam pertobatan. Dia bereskan dosa-dosa ini. Karena enggak lepas hidup jatuh dalam dosa setiap hari. Artinya kuasa dari Yesus sanggup mengampuninya. Saat Allah sudah mengampuni dosa kita, sekarang kita bukan lagi budak dosa, tapi budak kasih karunia Allah. Jadi orang hidup dalam pertobatan adalah hidup dalam anugerah Allah, bukan hidup dalam yang tidak hidup lagi dalam kasih karunia, tapi hidup dalam kasih karunia, tidak hidup lagi dalam dosa. Sejak saat itulah kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Apa yang kita miliki sepenuhnya sudah menjadi milik Allah dan tidak berhak lagi atas hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Hidup kita bukan milik kita, tapi milik Kristus. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan, pahami ini, perhatikan ini. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Kita nggak berhak lagi di situ. Kita nggak berhak. Oke, saya undang pemusik dulu. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Hanya 3 hal dosa yang menyucikan dosa ini tadi saya sudah singgung ya. Tapi saudara boleh portret, bisa saudara foto, nanti saudara bisa baca lagi dulu. Kita akan nyanyikan satu lagu saudara. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ada slide yang saya mau tampilkan ya. Ini menjadi perenungan buat kita semua sekarang. Kronologi salib Kristus. Ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama, dia dilecehkan, diludah, ditinju saat dia menuju Golgota. Dia itu mengalami pelecehan. Dia diludahi. Yang meludah bukan satu orang, saudara. Para imam, para Farisi,
Bahkan tentara-tentara Romawi meludahi muka Yesus. Sudah bisa bayangkan mukanya penuh dengan ludah-ludah yang jahat itu, ludah yang menajiskan. Dia dihina, terus dia dipukul, mata ditutup, dipukul. Coba tebak siapa yang mukul? Terlalu. Dia mengalami itu sudah. Yang kedua apa? Dia dicambuk dengan sangat kejam. 39 kali cambukan dengan 3 bola besi yang setiap ujungnya itu tajam besi ya, tajam ya, runcing sehingga punggung Tuhan Yesus Kristus hancur dan tulang belakangnya itu terlihat. Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya bagaimana digambarkan bahwa tulang belakang Yesus itu terlihat jelas. Tinggal tulang dan kulit, dagingnya habis karena dicambuk 39 kali. Kalau kita pernah nonton The Passion, itu baru 70% gambaran penderitaan Yesus. Karena apa? Mel Gibson tidak kuat untuk membuat 100%. Dan itu dialami Yesus. Lalu yang ketiga, dia memikul salib dengan kayu yang kasar, beratnya kurang lebih antara 60-70 kilo. Sudah bayangin dengan kepala mahkota duri dan ditancap itu duri-duri dari yang ditancapkan itu panjangnya 7-12 cm dan nancap ke kepala. Sampai nancap itu. Lalu punggungnya habis karena cambukan besi itu. Dia harus pikul salib. Sudah bayangin punggung yang sudah habis, harus pikul salib yang kasar, kayu yang kasar menuju Golgota. Penderitaan amat sangat sudah. Ya. Lalu yang keempat, dia tergantung di atas kayu itu selama 6 jam dengan tubuh yang telanjang bulat. Kalau di foto-foto kita lihat pakai cawat, betul? Sesungguhnya enggak. Sesungguhnya dia dalam keadaan telanjang bulat. Dan itu menggenapi Kejadian 3 ayat 7. Ketika Adam dan Hawa sadar dia berdosa. Yang pertama dia lihat apa? Adam dan Hawa jatuh, kok saya telanjang? Ada rasa malu. Pada ribuan jutaan tahun Adam dan Hawa di Firdaus tidak malu dalam keadaan telanjang. Tapi sejak dosa masuk ke dalam tubuh Adam dan Hawa, sejak saat itu dia ada rasa malu. Dia melihat dirinya telanjang, enggak layak. Dosa yang menelanjangi keadaan dirinya. Dan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dia ditelanjangi bulat, sebagaimana Adam dan Hawa telanjang bulat. Itu artinya apa? Artinya ketika disalib dalam keadaan telanjang bulat, dia menggantikan rasa malu kita di hadapan Allah. Jadi bukan kebetulan disalibkan telanjang. Dia harus menggenapi Kejadian 3 ayat 7. Saudara, darah Yesus tetap ada dalam diri saudara dan saya, dan tetap berlaku sampai kita dipanggil dalam kematian. Bila kita betul Kristen sejati, bila kita betul hidup dalam pertobatan, bila kita betul sadar siapa kita, itu yang penting. Kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk daripada pernyataan